Hai guys, Hans People akan menceritakan film SpongeBob berjudul Detik-Detik SpongeBob jadi penguasa Camp Coral. Simak yang satu ini. Pada suatu hari, seluruh peserta Camp Coral termasuk pembimbing perkemahan sedang ingin melakukan perjalanan wisata. Para anak-anak camp pun mereka masuk ke dalam bis bersama teman-temannya. Ya, walaupun ada saja tingkah yang bikin mereka bermusuhan. Begitu juga dengan Patrick yang membawa kotak berwarna kuning yang ia pikir adalah SpongeBob. Di sisi lain, SpongeBob yang masih tertidur tiba-tiba terbangun dan melihat jam bahwa ia sudah terlambat. Melihat itu, ia pun panik dan berlari keluar menuju gerbang Camp Coral untuk mengejar bus. Tapi sayangnya usaha SpongeBob sia-sia dikarenakan bus itu sudah menjauh. SpongeBob melihat itu, ia pun kesal sambil melempar batu ke arah rumah camp. Ia yang merasa sudah tinggal sendirian di perkemahan, SpongeBob pun melepaskan kostumnya dan berlanjut mengganti bendera perkemahan yang berwarna merah. Kemudian SpongeBob yang merasa bebas, ia pun memainkan mikrofon pengumuman sambil mengatakan bahwa Camp Coral sudah berganti nama menjadi Camp SpongeBob. Selanjutnya setelah itu SpongeBob juga bermain bisbol sambil mengambil ancang-ancang untuk melempar bola. Tapi setelah melempar, SpongeBob yang melihat tidak ada lawan mainnya juga para penonton, ia pun mensudahi permainannya dan pergi untuk pulang. Kemudian SpongeBob duduk di tangga rumah dengan melempar-lempar bola ke bawah sambil merasakan kesendirian. Pada saat melempar bola dengan kuat, tiba-tiba bola tersebut mantul ke wajahnya dan malah terlempar menjauh ke semak-semak. Tapi mengejutkan, bola tersebut mundur kembali yang membuat SpongeBob terkejut. Melihat itu, SpongeBob pun langsung mendekati bola sambil melihat ke semak-semak. Dan ternyata tiba-tiba di balik semak tersebut adalah Gary. Memandang itu, SpongeBob pun senang karena ia punya teman di perkemahan. Selanjutnya, SpongeBob juga memberinya dasi sebagai tanda masuk ke camp SpongeBob. Tidak hanya itu aja, ia juga mengajak Gary menangkap ubur-ubur sebagai aktivitas pertama masuk ke perkemahan. Dan kemudian berlanjut melukis, yang mana SpongeBob melukis Gary dan Gary melukis SpongeBob. Kemudian pada saat mereka bermain bisbol berdua di lapangan pada situasi asik-asiknya, tiba-tiba seekor kelinci datang kepada SpongeBob yang tampaknya ingin bergabung ikut bermain. SpongeBob melihat itu, ia pun mengatakan jika ingin bergabung masuk silahkan saja, dikarenakan SpongeBob telah menjadi penguasa di Camp Coral. Kelinci yang mendengar perkataan itu langsung menunjukkan teman-teman lainnya untuk bergabung ke camp SpongeBob. SpongeBob yang terkejut kemudian mau tak mau menerima mereka semua sebagai anak-anak campnya. SpongeBob yang sudah menjadi pemimpin perkemahan, ia pun mengawasi mereka bermain di lapangan. Ya, walaupun SpongeBob sering terkena musibah apes. Kemudian para anak-anak baru tersebut diajari oleh SpongeBob untuk menangkap ubur-ubur. Ia juga menjelaskan caranya dengan detail untuk menangkap. Pada saat selesai menjelaskan, mengejutkan, semua para anak-anak baru itu sudah berhasil mendapatkan buruannya, yang mana membuat SpongeBob terkejut dan kagum. Tapi tiba-tiba seekor ubur-ubur datang untuk mengejar SpongeBob. SpongeBob yang melihat itu, ia pun kabur dan bersembunyi di buah jagung sebagai penyamaran. Setelah selesai bersembunyi, ia pun kembali ke camp untuk melihat peserta lainnya. SpongeBob yang melihat seekor ikan sedang melukis badannya Gary seperti pembalap, ia pun memujinya bahwa lukisannya sangat bagus. Tapi tiba-tiba Gary yang sudah dilukis benar saja ia mencoba berjalan layaknya pembalap. Walaupun sebenarnya ia berjalan sangatlah lambat. Kemudian selanjutnya SpongeBob naik ke atas panggung untuk mengajari para pesertanya tertawa. Ia pun memulainya terlebih dahulu sebagai contoh. Selanjutnya para anak-anak camp pun juga mengikutinya beramai-ramai dan itu dilakukan sampai beberapa kali. Pada saat asik latihan tertawa, tiba-tiba penanda makan siang telah berbunyi yang membuat seluruh anak camp SpongeBob bubar. Dan mereka menuju ke warung makan plankton. SpongeBob yang melihat itu, ia pun berbicara bahwa kalian harus tenang dahulu, karena warung plankton tutup karena semua orang pergi liburan. Ia pun juga mengatakan lagi bahwa ia akan memasak makanan nanti setelah warung plankton dapat dibuka. Kemudian di saat SpongeBob berusaha membuka jendela warung,
Tiba-tiba plankton keluar dengan mengenakan penutup mata sambil emosi. Plankton yang langsung membuka penutup matanya dan melihat SpongeBob ada di tempat itu. Ia pun mengatakan kenapa SpongeBob tidak ikut berwisata. SpongeBob pun mendengar itu langsung mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi plankton tiba-tiba tidak peduli mendengar perkataan SpongeBob. Dan ia hanya berlanjut ingin membagi makanannya kepada anak-anak camp satu persatu sampai selesai. Setelah selesai membagikan makanan, plankton pun kembali menutup warungnya sambil mengatakan jangan ada yang ganggu plankton. Selanjutnya anak-anak camp pun membawa makanannya ke meja masing-masing dan makan bersama. Tetapi mengejutkan, tiba-tiba salah satu peserta mengalami kegaduhan karena berebutan makanan. Dan SpongeBob pun berusaha mencoba menasehati mereka. Tidak hanya satu, kegaduhan pun terjadi lagi kepada kawanan lain yang membuat semua tempat makan berantakan. Yang menjadi kerusuhan pun berlanjut sampai ke tempat tinggal perkemahan. Mereka yang masih emosi dan baku hantam satu sama lain, SpongeBob yang takut akan keadaan di luar, ia bersembunyi di bawah kasur rumahnya. Dan kemudian tiba-tiba Gary datang sambil membawa sebuah klarinet yang diberinya kepada SpongeBob. SpongeBob yang sudah paham kalau klarinet tersebut dapat menenangkan para hewan liar di luar sana, ia pun tanpa lama-lama langsung memainkan alat musik itu di atas menara pantau. Benar saja, setelah SpongeBob memainkan klarinet, kemudian hewan yang sedang baku hantam itu tiba-tiba mengantuk yang membuat menyudahi pertengkaran. Dan berlanjut mereka pun masuk rumah camp. Satu persatu mereka pun masuk ke rumah untuk tidur dikarenakan telah mendengar suara alat musik SpongeBob. Tibalah saatnya malam, anak-anak camp Tuan Crab ternyata sudah pulang dari berwisata. Mereka pun turun dari bus satu persatu termasuk Patrick. Anak perkemahan Tuan Crab yang sudah lelah, akhirnya semua yang telah ikut berwisata langsung masuk ke rumah masing-masing untuk tidur. Tapi beberapa detik kemudian semua menjerit ketakutan sambil keluar yang memutuskan mereka untuk tinggal di luar. Pada saat mereka menceritakan tentang kejadian di rumahnya masing-masing, ternyata percakapan mereka hampir sama semua dikarenakan adanya hewan liar menyeramkan yang telah masuk ke tempat tinggal mereka, yang membuat semuanya takut kecuali SpongeBob yang sedang tertidur.